Seberapa besar gaji Roberto Mancini jika resmi melatih timnas Indonesia? Apakah PSSI siap? Wacana kedatangan Roberto Mancini sebagai pelatih timnas Indonesia menjadi salah satu isu paling monumental dalam sejarah sepak bola nasional. Selain faktor prestis dan reputasi dunia yang dimilikinya, pernah membawa Italia menjuarai Euro 2020, pertanyaan terbesar yang kini menjadi sorotan publik adalah, berapa besar gaji yang harus dibayarkan Indonesia untuk mendatangkan pelatih sekelas Roberto Mancini? Jika menilik rekam jejak kontraknya bersama tim nasional Arab Saudi, Mancini disebut menerima bayaran lebih dari 200 miliar rupiah per tahun, menjadikannya salah satu pelatih dengan gaji tertinggi di dunia. Maka jika PSSI berhasil membujuknya ke Jakarta, proyeksi gaji Mancini diperkirakan berada dalam kisaran 80 hingga 120 miliar rupiah per tahun, atau setara 6 hingga 10 miliar rupiah per bulan, tergantung paket kontrak, durasi kerja, fasilitas, hingga klausul bonus prestasi. Nominal tersebut mungkin terdengar luar biasa tinggi, namun penting dipahami bahwa PSSI tidak hanya membayar seorang pelatih, melainkan membeli sebuah visi besar, membawa Indonesia masuk ke level elit Asia, bahkan berjuang menuju panggung Piala Dunia. Pelatih dengan reputasi global seperti Mancini tidak hanya menandatangani kontrak teknis, tetapi juga proyek jangka panjang yang mencakup pembinaan usia muda, transformasi gaya bermain, hingga restrukturisasi sistem kompetisi modern berbasis performa. Apa saja yang termasuk dalam gaji Mancini? Jika resmi melatih timnas Indonesia, total kompensasi Mancini kemungkinan besar akan mencakup gaji pokok tahunan dengan standar internasional, bonus pencapaian seperti lolos ke Piala Asia, semifinal Piala Asia, juara Piala AFF, hingga target utama lolos ke Piala Dunia. Fasilitas hunian mewah, kendaraan dinas, serta keamanan personal, kebebasan membawa staf kepelatihan pribadi, termasuk asisten pelatih, analis pertandingan, dan pelatih fisik. Hak penuh dalam memilih pemain naturalisasi dan menyusun rencana jangka panjang sepak bola nasional. Investasi besar, dampak lebih besar. Bagi PSSI, gaji besar tersebut bukan sekedar biaya, melainkan investasi jangka panjang. Jika Mancini sukses mengangkat performa timnas, dampak ekonominya akan luar biasa. Nilai komersial timnas meningkat berkali-kali lipat, sponsor besar akan masuk, hak siar televisi dan penjualan merchandise melonjak, antusiasme supporter berubah menjadi kekuatan ekonomi. Bahkan negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi telah membuktikan bahwa mendatangkan pelatih kelas dunia memang mahal, tetapi nilai pengembalian investasinya jauh lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Era baru sepak bola Indonesia. Jika kesepakatan terjadi, Mancini akan menjadi pelatih dengan bayaran tertinggi dalam sejarah timnas Indonesia. Namun lebih dari itu, kehadirannya akan menjadi simbol bahwa Indonesia tidak lagi bermain dalam batas mimpi, melainkan sudah bergerak ke tahap realisasi ambisi global. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Indonesia sanggup membayar gaji Roberto Mancini, tetapi apakah Indonesia siap menyambut era baru sepak bola modern yang dipimpin oleh sosok yang terbiasa mencetak sejarah. Pertandingan Serie A antara AS Roma melawan Sassuolo di Stadio Mapei tidak hanya menyuguhkan aksi-aksi kelas dunia, tetapi juga menghadirkan momen emosional yang bisa menjadi awal sejarah baru bagi sepak bola Indonesia. Seusai laga berakhir, ketika para pemain mulai berjalan menuju ruang ganti, Kapten Timnas Indonesia, Jay Itzes, terlihat secara khusus menghampiri bek keturunan yang bermain di AS Roma, Divine Ranch. Dalam tayangan kamera yang beredar, Jay Itzes tampak memanggil nama Ranch sambil tersenyum hangat. Setelah saling menyapa, percakapan serius pun terjadi. Dari gestur tubuh keduanya, terlihat bahwa Jay tengah menyampaikan sesuatu yang sangat penting, yakni ajakan untuk memperkuat timnas Indonesia. Jay Itzes yang ditunjuk sebagai kapten utama Garuda disebut memiliki peran sentral dalam diplomasi pemain keturunan demi mempersolid skuad nasional. Jay berbicara tentang visi besar sepak bola Indonesia, mulai dari target jangka pendek untuk mendominasi Asia Tenggara hingga rencana ambisius menembus Piala Dunia. Ia menegaskan bahwa timnas Indonesia saat ini bukan lagi sekedar tim yang hanya ingin berpartisipasi, tetapi sudah berada dalam fase membangun identitas baru sebagai kekuatan Asia.
Menurut sumber internal federasi, Jay bahkan mengatakan kepada Ranch bahwa dirinya akan menjadi bagian dari sejarah besar jika bersedia bergabung sekarang, bukan nanti. Kedekatan keduanya tidak terjadi secara kebetulan. Jay dan Devine memiliki hubungan baik sejak lama karena sama-sama tumbuh di sepak bola Belanda dan pernah berada dalam radar tim junior KNVB. Jay memanfaatkan hubungan personal tersebut untuk membuka jalan diplomatis, bukan sekedar ajakan formal. Ia ingin Devine melihat bahwa para pemain diaspora kini memiliki rumah baru, timnas Indonesia yang sedang bangkit. Ini bukan hanya soal naturalisasi, ini soal legacy, ujar Jay menurut sumber yang mengetahui isi percakapan tersebut. Kita sedang membangun sesuatu yang belum pernah dicapai generasi sebelumnya, dan kamu bisa menjadi bagian dari itu. Sementara itu, Devine Ranch tampak mendengarkan dengan penuh perhatian. Meski belum memberikan jawaban pasti, ekspresi wajahnya menunjukkan rasa tertarik dan rasa hormat yang mendalam terhadap ajakan sang kapten. Para pengamat sepak bola menilai jika pendekatan personal ini berhasil, kedatangan Ranch bisa menjadi pemain naturalisasi tergabung setelah Jay Itzes, Tom Haye, dan Ole Romeni. Momen di Stadion Mapei itu kini viral dan menjadi buah bibir supporter Garuda. Mereka menyebut langkah Jay Itzes sebagai bentuk nyata kepemimpinan modern, di mana seorang kapten tak hanya memimpin di lapangan, tetapi juga membangun masa depan tim melalui pengaruh dan wibawanya. Harapan pun menggelora, apakah pertemuan singkat ini akan menjadi titik awal bergabungnya Devine Ranch ke timnas Indonesia dan membuka babak baru sejarah sepak bola nasional. Legenda AC Milan dan ikon pertahanan Italia, Alessandro Nesta, memberikan pernyataan mengejutkan sekaligus penuh semangat terkait masa depan sepak bola Indonesia dan menyebut bahwa ini bisa menjadi salah satu keputusan paling bersejarah dalam perkembangan sepak bola Asia Tenggara. Menurut Nesta, Roberto Mancini bukan sekedar pelatih berpengalaman, melainkan arsitek sepak bola modern yang telah membuktikan kemampuannya membangun tim dari tahap krisis hingga menjadi juara dengan pendekatan taktis yang brilian, manajemen pemain yang kuat, serta kedisiplinan ala Eropa yang berpadu dengan kreativitas. Nesta menilai Indonesia berada dalam era transformasi dengan banyak pemain keturunan yang memiliki kualitas Eropa serta dukungan besar dari supporter. Namun, menurutnya, semua potensi tersebut membutuhkan sosok pelatih berkelas dunia yang mampu mengarahkan tim dengan visi dan strategi yang jelas. Indonesia memiliki energi besar, gairah sepak bola yang luar biasa, dan potensi tim yang bisa berkembang sangat cepat. Dengan kehadiran Roberto Mancini, saya yakin timnas Indonesia bisa naik level dan bersaing di panggung dunia, kata Nesta dalam sebuah wawancara eksklusif. Ia bahkan menambahkan bahwa karakter Mancini yang tegas, profesional, dan visioner bisa menjadi fondasi baru bagi sepak bola Indonesia untuk keluar dari zona Asia Tenggara dan mulai menantang dominasi negara-negara besar di Asia. Nesta juga menyebut bahwa keputusan PSSI untuk mendatangkan pelatih sekelas Mancini akan menunjukkan keseriusan Indonesia dalam mewujudkan mimpi besar, yaitu lolos ke Piala Dunia. Saya sangat mendukung jika Mancini menjadi pelatih Indonesia. Ini bukan hanya kabar baik bagi supporter Indonesia, tetapi juga menjadi sinyal bahwa sepak bola Asia sedang bergerak ke era baru. Mancini di Indonesia, itu akan menjadi cerita besar dunia, tegas Nesta dengan penuh keyakinan. Dengan dukungan dari sosok sekelas Alessandro Nesta, harapan publik terhadap Mancini semakin menguat. Banyak yang percaya, jika kerjasama ini benar-benar terwujud, maka timnas Indonesia akan memasuki babak baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah sepak bola nasional. JJ penerjemah Shin Tae-yong menyebut Eliano biang kegagalan timnas Indonesia dari Bahrain. Publik tanah air dikejutkan oleh pernyataan JJ, sosok penerjemah utama Shin Tae-yong yang dikenal selalu mendampingi sang pelatih dalam setiap sesi latihan hingga konferensi pers resmi. Dalam pernyataan yang kini viral di media sosial dan forum sepak bola nasional, JJ secara blak-blakan menyebut bahwa Eliano Reinders adalah sosok yang paling bertanggung jawab atas kegagalan Indonesia mengamankan kemenangan. Ia menyebut memasukkan Eliano adalah blunder fatal,
membuat strategi Shin Tae-yong runtuh seketika dan memberikan keuntungan besar bagi Bahrain untuk menyamakan keadaan. Posisi timnas lagi menang. Eliano masuk dan timnas langsung kemasukan gol. Coach Shin ada sedikit menyesal memasukkan Eliano. Ucap JJ di podcast Bicara Bola. Pernyataan itu sontak menyulut reaksi keras. Banyak pendukung timnas merasa pernyataan tersebut terlalu menyudutkan satu pemain dan berpotensi merusak mental skuad yang tengah dalam tekanan berat. Reaksi keras juga datang dari Eropa. Kakak kandung Eliano, yaitu gelandang Manchester City dan pemain timnas Belanda, Tijani Reinders, langsung angkat bicara. Ia menegaskan bahwa adiknya bukan kambing hitam dan tidak sepatutnya seorang staf timnas, apalagi yang berada dekat dengan pelatih, mengeluarkan pernyataan bernada tudingan personal. Tijani menyatakan, sepak bola adalah kerja kolektif. Menyalahkan satu individu adalah bentuk ketidakmatangan dalam membangun tim profesional. Eliano telah memberikan dedikasi penuh untuk Indonesia. Sangat tidak pantas dia disebut sebagai penyebab kegagalan. Tulis kakak Eliano di story Instagramnya. Tak hanya itu, Tijani juga menyinggung pentingnya lingkungan tim yang solid. Menurutnya, jika ada kesalahan, evaluasi harus dilakukan secara internal, bukan diumbar ke publik dan dijadikan komoditas opini. Ia memperingatkan bahwa tekanan mental terhadap pemain bisa berdampak buruk jangka panjang, bahkan bisa menggoyahkan kepercayaan pemain keturunan lain yang sedang mempertimbangkan untuk memperkuat Indonesia. Ini sangat memalukan. Ini seharusnya dibicarakan langsung secara internal, bukan seperti ini. Hal seperti ini bisa saja membuat dampak buruk bagi sang pemain, tegas Tijani. Jika Roberto Mancini benar-benar diumumkan sebagai pelatih timnas Indonesia, itu bukan hanya keputusan berani, tapi langkah yang bisa mengubah arah sejarah sepak bola Indonesia secara total. Ini bukan sekedar perekrutan pelatih, tapi pernyataan kekuatan, sinyal kepada dunia bahwa Indonesia siap keluar dari bayang-bayang Asia dan melangkah ke level global. Ketika nama sebesar Roberto Mancini bersedia menangani timnas Indonesia, dunia akan tercengang. Langkah itu akan dianggap gila karena tidak pernah ada dalam sejarah Asia Tenggara pelatih sekaliber juara Eropa menangani negara yang peringkat FIFA-nya berada di luar 100 besar. Namun, justru disitulah letak kegilaannya. Indonesia akan menciptakan sejarah baru. Dampaknya sangat besar dan langsung terasa. Secara mental, para pemain Indonesia akan belajar dari sosok dengan DNA juara. Bukan lagi mental bertahan, tapi mental menaklukkan. Secara taktik, Indonesia bisa berubah dari tim reaktif menjadi tim dominan dengan pola permainan modern ala Eropa. Secara global, media internasional akan mulai menempatkan Indonesia sebagai tim proyek besar baru di Asia, sejajar dengan Jepang dan Saudi Arabia. Secara motivasi pemain diaspora, pemain keturunan Eropa akan semakin percaya diri bergabung karena mereka tahu yang melatih bukan sembarang pelatih, tapi Roberto Mancini. Dan secara target, bukan lagi bermimpi lolos Piala Dunia, melainkan mulai menghitung tahun kapan hal itu akan terwujud. Inilah kegilaannya. Indonesia tidak lagi berjalan, tapi melompat. Dengan Mancini, timnas bukan sekedar tim sepak bola, melainkan simbol kebangkitan bangsa. Dan jika itu benar-benar terjadi, satu kalimat akan bergema di seluruh dunia sepak bola. Indonesia baru saja memasuki era baru. Dan era itu dimulai oleh Roberto Mancini. Robin van Persie sangat kecewa. Desak Mace Hilgers tinggalkan timnas Indonesia dan kembali menjadi warga negara Belanda. Legenda sepak bola asal Belanda, Robin van Persie, dikabarkan sangat terpukul dan merasa kecewa berat melihat pemain keturunan Mace Hilgers menjadi sasaran hujatan keras dari sebagian supporter dan pengamat sepak bola Indonesia. Menurut laporan media Eropa, Van Persie menilai perlakuan yang diterima Hilgers tidak hanya melukai mental sang pemain, tetapi juga mencerminkan sikap yang tidak menghargai kontribusi para pemain naturalisasi yang telah memilih Indonesia sebagai tanah air barunya. Mace Hilgers, yang beberapa waktu lalu resmi membela timnas Indonesia setelah melalui proses naturalisasi yang panjang, kini berada dalam tekanan besar karena dituduh tidak memiliki rasa nasionalisme dan dinilai tidak memberikan 100% upaya saat tampil di lapangan. Narasi negatif tersebut menyebar luas di media sosial, membuat citra Hilgers terus menjadi perdebatan panas.
Van Persie secara terbuka mengecam tuduhan tersebut. Dalam sebuah wawancara eksklusif, ia menyatakan bahwa keputusan seorang pemain untuk berpindah kewarganegaraan dan membela negara lain bukanlah hal sepele, melainkan pengorbanan besar yang harus dihormati. Mace Hilgers meninggalkan zona nyaman di Eropa, memilih Indonesia karena panggilan hati. Tetapi jika pengorbanannya malah dibalas dengan cercaan, bagaimana mungkin ia bisa berkembang dan bermain dengan tenang? Tidak ada pemain yang layak diperlakukan seperti itu, ujar Van Persie dengan nada kecewa. Van Persie bahkan menilai tekanan yang diterima Hilgers bisa berdampak pada psikologi sang pemain. Ia menyebut bahwa hujatan yang menyudutkan Hilgers sebagai tidak nasionalis merupakan bentuk penilaian yang tidak adil dan emosional semata tanpa melihat kontribusi nyata sang bek yang telah menolak rayuan dari Van Persie demi fokus membela Garuda. Melihat situasi yang semakin memanas dan tidak adanya pembelaan kuat dari otoritas sepak bola Indonesia, Van Persie berharap Mace Hilgers mempertimbangkan langkah besar, kembali ke kewarganegaraan Belanda. Belanda selalu terbuka untuk Mace. Ia lahir, dibesarkan, dan dibentuk oleh sistem sepak bola kami. Bila ia merasa tidak dihargai di tempat lain, maka rumahnya selalu ada di sini, tegas Van Persie. Menurut Van Persie, Mace Hilgers masih memiliki masa depan cerah di Eropa. Timnas Belanda dikabarkan siap membuka pintu kembali jika Hilgers memilih meninggalkan timnas Indonesia. Van Persie menambahkan bahwa penghormatan dan rasa aman mental merupakan kebutuhan utama seorang pemain profesional, bukan sekedar status kewarganegaraan. Pernyataan Van Persie ini menjadi alarm bagi sepak bola Indonesia. Ia mengingatkan bahwa jika pemain keturunan atau pemain naturalisasi terus mendapat perlakuan buruk, maka bukan tidak mungkin gelombang mundur besar-besaran terjadi. Hal ini tentu akan merugikan proyek jangka panjang timnas Indonesia yang saat ini tengah membangun kekuatan melalui pemain-pemain diaspora. Jangan sampai hilangnya Mace Hilgers menjadi awal dari hilangnya banyak pemain lain. Rasa memiliki itu lahir dari rasa dihormati, bukan dari tekanan, kata Van Persie. Dengan situasi yang semakin panas, masa depan Mace Hilgers bersama timnas Indonesia kini menjadi tanda tanya besar. Akankah ia tetap bertahan demi membuktikan pengorbanannya, atau mengikuti saran Van Persie dan kembali ke Belanda demi mendapatkan tempat di mana dirinya merasa dihargai sepenuhnya?